Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara mahasiswa semuanya. Pada kesempatan hari ini, kita akan bersama-sama mengikuti mata kuliah daring pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, Ibu memperkenalkan di sini, nama Ibu adalah Ibu Rita Permana Kelanawati. Pada mata kuliah kewarganegaraan, ada beberapa bab yang harus saudara pelajari. Pada bab hari ini, Ibu akan membahas bab yang pertama, yaitu tentang identitas nasional. Dan juga tak lupa Ibu di sini mengucap syukur karena kita diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan ini Ibu bisa menyampaikan materi kepada saudara semua, yang semoga saudara semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa bersama-sama mengikuti pembelajaran daring mata kuliah kewarganegaraan ini dengan baik. Dan jangan lupa untuk tugas-tugas, saudara bisa mengerjakan tugasnya setelah Ibu menyampaikan materi dari bagian-bagian sesuai dengan waktunya. Di dalam identitas nasional di sini tentunya adalah identitas bangsa Indonesia, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita lihat di sini, NKRI itu merupakan suatu wilayah yang tersebar di antara pulau yang satu dengan yang lainnya, atau lebih dikenal dengan Nusantara. Nah, saudara mahasiswa, bahasan pada hari ini meliputi pengertian identitas nasional, kemudian sejarah kelahiran faham nasionalisme Indonesia, identitas nasional sebagai karakter bangsa, proses berbangsa dan bernegara. Ibu awali dengan tugas yang pertama. Ibu sebut sebagai pramateri tugas identitas nasional. Kenapa? Tampilan pada slide awal digambarkan dengan sebuah peta wilayah NKRI. Coba kemukakan alasan saudara terlebih dahulu dengan argumen yang menurut saudara sesuai dengan peta yang Ibu slaidkan pada slide awal tadi. Nah, sekarang akan Ibu mulai dengan pengertian identitas nasional. Tentunya saudara mahasiswa tahu apa itu identitas. Identitas adalah sebuah ciri. Kalau itu manusia, gender, nah itu juga memiliki sebuah identitas. Ya. Nah, di sini adalah identitas nasional. Tentunya adalah kaitannya dengan bangsa yang dimilikinya, yang membedakan suatu bangsa tersebut dengan bangsa lainnya, yang berkaitan dengan sejarah, demografi, kebudayaan, dan wilayah. Nah, di sini identitas nasional itu tidak selamanya dalam keadaan tetap, ya. Bisa juga dalam keadaan atau bersifat dinamis, ya. Selalu berkembang sesuai dengan perkembangan globalitas. Tidak statis
di dalam mempertahankan turun-temurun etnisitas di dalam membangun NKRI. Identitas nasional dibentuk oleh dua faktor. Faktor bawaan atau alamiah, yaitu yang melekat pada bangsa, seperti geografi, kemudian ekologi, dan geografi maupun geologi. Dan ada faktor kondisional, faktor sejarah, contohnya adalah bekas dijajah bangsa Belanda. Kemudian yang berikut, identitas manusia itu sendiri. Nah, manusia di dalam kodratnya memiliki dua kedudukan, baik itu sebagai individu maupun sebagai sosial. Nah, itu yang disebut dengan monodualisme. Nah, di sini sebagai makhluk individu, saudara lihat apa? Ya. Kemudian sebagai makhluk sosial lebih lekat dengan eksistensinya secara berkelompok. Kemudian yang secara individu adalah tentunya kaitannya dengan hak-hak yang dimiliki secara individu. Tetapi juga di dalamnya adalah kewajiban. Baik kewajiban sebagai warga negara ataupun kewajiban dengan penciptanya. Nah, silakan, ini adalah tidak lepas dari adanya sebuah bangsa yang akan membentuk sebuah nasionalisme. Kemudian yang selanjutnya, tadi di awal, identitas manusia. Ya. Baik itu gender, kelas sosial, identitas religius. Nah, itu adalah contoh-contoh dari identitas. Di sini adalah contoh identitas yang kolektif. Identitas yang bersifat individu ada tidak? Ada. Yang melekat pada manusia itu sendiri. Ya. Setiap manusia itu memiliki ciri pribadi yang berbeda-beda. Nah, itu yang melekat atau yang merupakan kedudukan manusia sebagai makhluk individu. Ibu akan mempersingkat materi ini, ya. Kemudian nanti saudara mahasiswa bisa mempelajarinya dengan waktu yang mungkin cukup lama, cukup lumayan panjang, sehingga saudara mahasiswa bisa mempelajarinya lebih lanjut, kemudian bisa menganalisis tugas-tugas yang Ibu berikan di dalam presentasi Ibu pada hari ini. Ibu lanjutkan dengan sejarah kelahiran faham nasionalisme Indonesia. Diawali dengan Indonesia merdeka. Bangsa Indonesia merdeka tentunya adalah karena kesadaran dan kemauan diri sendiri yang tidak mau dijajah oleh bangsa lain. Karena dengan pengalaman dijajah tersebut akan berpengaruh pada pola pikir bangsa Indonesia itu sendiri. Begitu mudah dijajah karena bangsa Indonesia sangat terbuka. Ya. Bangsa Indonesia menyadari dijajah, ya, menginginkan kemerdekaan yang membuat pola pikir yang berbeda.
memunculkan keberanian, memunculkan proses sehingga ada usaha, sehingga meraih kemerdekaan. Kemerdekaan bisa diraih dengan adanya beberapa kelompok perbedaan yang kemudian berusaha untuk bersatu. Nah, di poin ini, suku-suku bangsa yang membentuk bangsa Indonesia terjadi dan masing-masing akan membawa apa yang disebut dengan primordialisme. Apa itu primordialisme? Primordialisme itu adalah proses penyatuan sebuah kelompok karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor keturunan, kemudian faktor keturunan darah, ya, faktor agama. Coba saudara lanjutkan faktor-faktor yang menjadi atau yang membawa ke dalam pengertian primordialisme ini. Selanjutnya, nah, di sini ini adalah merupakan alat di dalam menyatukan bangsa Indonesia, yang mana banyak sekali perbedaan, baik itu suku bangsa, agama, ya, kemudian demografi, geografi, dan sebagainya, ya. Kalau tidak ada persatuan, ya, kesadaran tentang persatuan, tentunya kemerdekaan tidak akan bisa diraih. Kemudian di sini, ini merupakan lambang dari sebuah persatuan, yaitu lambang Bhinneka Tunggal Ika. Dan Pancasila sendiri ini merupakan jati diri bangsa Indonesia untuk bisa mewujudkan persatuan di NKRI ini. Nah, tugas saudara di sini mengkaitkan. Kita lihat ini lambang burung Garuda, kemudian di dalamnya adalah gambar atau simbol yang ada di dalam Pancasila. Kenapa di sini menjadi satu? Ya, antara Bhinneka Tunggal Ika, kemudian di dalamnya ada nilai-nilai atau simbol dari dasar negara. Coba tolong saudara mahasiswa untuk bisa menganalisis makna dalam Bhinneka Tunggal Ika yang dikaitkan dengan Pancasila. Selanjutnya adalah nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah paham tentang kejiwaan seseorang, di mana kesetiaan, kecintaan seseorang yang secara total diabdikan kepada bangsa dan negara. Nah, nasionalisme ini sangat efektif sebagai alat perjuangan bangsa dalam rangka merebut kemerdekaan. Dan nasionalisme ini menjadi syarat mutlak bagi pembentukan identitas nasionalisme. Perlu saudara ketahui juga erat kaitannya antara nasionalisme dan patriotisme. Ya. Karena di dalam nasionalisme itu akan muncul, ya, di dalam diri kita sifat-sifat atau patriotisme di sini. Kalau nasionalisme adalah tentang kecintaan terhadap bangsa, ya, dan negara, kemudian akan melahirkan
melahirkan tindakan yang memunculkan rasa patriotisme. Sehingga apa yang kita lihat bangsa Indonesia dengan perjuangannya tanpa mengenal lelah, mengorbankan jiwa dan raga, kemudian memunculkan kemerdekaan. Itu semua adalah didasari dengan rasa nasionalisme ini. Nah, di sini saudara penting sekali yang akan membentuk sebuah bangsa atau sebuah negara nantinya. Ya, karena tujuan dari sebuah bangsa dan negara yang pertama tentunya adalah negara yang merdeka. Ya. Nah, bisa dipahami di sini saudara-saudara? Coba akan Ibu lanjutkan ke slide berikut. Tidak lepas pula dengan kebudayaan. Nah, Ibu tidak perlu membahas banyak di sini ya. Kebudayaan di sini adalah baik itu kebudayaan asli atau luhur yang menjadi ciri dari bangsa Indonesia maupun kebudayaan yang akhirnya adalah masuknya budaya-budaya asing. Akhirnya akan terpengaruh dengan budaya-budaya yang masuk di wilayah atau di dalam negara Indonesia. Nah, ini ada beberapa yang mempengaruhi tentunya, ya, karena memang perkembangan teknologi, ya, yang tidak bisa dihindari, ya. Kemudian juga ini budaya-budaya asing, ya, yang merupakan komunikasi sebenarnya, ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa faktor-faktor ini tentunya adalah ada sisi negatif ataupun dari sisi positifnya. Nah, nih, kebudayaan secara langsung atau tidak langsung yang akan mempengaruhi perilaku, ya, akan mempengaruhi perilaku manusia sehingga sebagai atau merupakan sebagian dari bangsa tersebut akan mempengaruhi bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian selain kebudayaan adalah agama. Ya. Agama itu juga akan mempengaruhi faktor-faktor di dalam membentuk identitas sebuah negara. Nah, Ibu juga tidak akan bahas banyak di sini. Kita lihat pemerintah Indonesia mengakui adanya 6 agama. Ini tentu saja juga memunculkan adanya sebuah perbedaan, ya. Sebuah perbedaan, tetapi diperlukan juga adanya persatuan, ya. Persatuan yang akan membawa pengaruh untuk menjadi baik. Di sini adalah dengan toleransi, kerukunan dengan agama yang satu dan agama yang lain. Selain itu faktor apa lagi? Faktor bahasa. Ya, faktor bahasa. Kemudian yang berikutnya ada faktor geografi. Geografi atau wilayah. Di dalam peta tadi Ibu sudah menggambarkan di situ wilayah-wilayah tadi tentunya akan berbeda dengan wilayah yang ada di negara lain. Sehingga wilayah-wilayah tadi di masing-masing wilayah itu juga akan mempengaruhi faktor-faktor tadi. Ada faktor bahasa, ada faktor budaya, itu juga ada kaitannya dengan keadaan geografi yang ada di wilayah Indonesia itu sendiri. Dan erat kaitannya juga dengan di sini
Mungkin bisa diambil sedikit gambaran tadi yang sebenarnya sudah Ibu paparkan. Di sini bangsa ini merupakan kelompok besar, ya, sekelompok manusia yang mempunyai persamaan watak karakter yang kuat untuk bersatu, untuk hidup bersama, mendiami suatu wilayah, dan membentuk kesatuan nasional yang dipengaruhi oleh apa? Yang dipengaruhi oleh kepribadian di dalam unsur bangsa tadi. Nah, unsur-unsur yang berpengaruh itu ada unsur sejarah, suku bangsa, budaya, agama, kemudian bahasa. Ya, tadi sudah Ibu paparkan di dalam slide sebelumnya. Bagaimana saudara? Apakah bisa dipahami penjelasan Ibu? Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, ya. Nanti kalau ada waktu nanti Ibu juga akan membentuk meeting, ya, Google Meeting, supaya kita bisa saling membahas secara bersama-sama untuk bisa melakukan diskusi, ya. Jadi besok akan Ibu jadwalkan untuk membuat meeting bersama, ya, terkait dengan materi ini. Kemudian ada tugas lagi, ya. Tugas yang ketiga adalah identitas nasional menurut pendekatan yuridis. Salah satu yang sudah Ibu sampaikan tadi adalah adanya simbol Bhinneka Tunggal Ika. Ada Pancasila. Ya. Tentunya ada lagi di dalam pendekatan yuridis yang lainnya. Coba saudara cari di dalam UUD 1945 melalui pasal-pasalnya. Pasal-pasal yang bagaimana? Pasal-pasal yang dikategorikan dapat membentuk identitas nasional. Nah, silahkan saudara cari paling tidak berapa di sini? Coba 5. Ya. Ini Ibu lewati, ini yang menjadi contoh watak dasar bangsa Indonesia. Ya, ini mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terkenal dengan gotong royongnya, ya. Kemudian terkenal dengan suku budayanya, ya, yang mencerminkan atau yang menarik perhatian bangsa lain. Kemudian di sini Ibu juga ingin bertanya, apakah Pancasila sebagai identitas nasional itu telah terwujud dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia Indonesia? Jadi di sini sengaja Ibu banyak memberikan tugas supaya peran saudara mahasiswa di sini tidak hanya menerima materi saja, tetapi juga ada peran balik, ya. Jadi ada umpan balik. Nah, di sini Ibu memberikan umpan berupa materi, kemudian saudara mahasiswa juga harus mencari balikan dari materi tadi, baik saudara memahami sedikit ataupun saudara berusaha untuk mencari, ya, pemahaman-pemahaman lain dengan referensi yang lainnya.
ya. Nah, ini tentang yuridis Pancasila. Ibu tidak akan bahas di sini karena nanti akan terlalu lama. Kemudian di sini sedikit gambaran mengenai Pancasila, ya. Bahwa nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila. Sehingga Pancasila dikatakan sebagai identitas nasional. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai yang tercantum di dalam sila pertama sampai dengan sila kelima. Nah, dikatakan sebagai identitas nasional karena dengan adanya Pancasila itu mempunyai tujuan supaya bangsa Indonesia itu bisa bersatu di dalam mewujudkan tujuan nasional. Melalui apa? Melalui kehidupan berbangsa dan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, maka di sini perlu dipahami bahwa Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, layaknya dengan lambang-lambang yang lainnya. Seperti apa? Seperti bendera, bahasa. Nah, jadi di sini Pancasila sebagai identitas nasional secara non-fisik itu lebih tepat dikatakan sebagai jati diri bangsa Indonesia. Ya. Walaupun nanti di sini tentunya tidak segampang atau semudah seperti sesuai harapan yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Banyak hambatan, banyak dampak negatifnya karena pengaruh globalisasi dan sebagainya, sehingga nilai-nilai Pancasila itu memudar di dalam kehidupan berbangsa di era globalisasi. Banyak, ya, mungkin saudara mahasiswa bisa mencari contoh-contoh memudarnya nilai-nilai sebagai pembentuk identitas nasional kita. Nah, ini sedikit sejarah. Tentunya tidak bisa melupakan ini, karena ini sangat penting sekali. Sumpah Pemuda Budi Utama ini merupakan tonggak awal, ya. Tonggak awal berdirinya pergerakan nasional yang membentuk persatuan sehingga bangsa Indonesia bisa meraih kemerdekaan. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Sumpah Pemuda. Yang dengan jelas di sini adalah mewujudkan tekad satu bangsa, satu tanah air, ya, dan satu bahasa Indonesia. Ya. Ini saudara-saudara, ini sesuai dengan yang Ibu tampilkan di dalam peta wilayah Indonesia. Ya. Yang harus membentuk nasionalisme, dan di sini nasionalisme itu menjadi syarat mutlak untuk membentuk sebuah bangsa atau membentuk identitas sebuah bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Arti nasionalisme tadi sudah, ya. Walaupun di sini nasionalisme itu bisa dibedakan menjadi dua pengertian, dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, silahkan saudara pelajari di sini, yang nantinya ada juga atau memunculkan suatu paham yang disebut dengan Nah, ini. Apakah
Pancasila tadi sudah eksis di dalam perilaku, membentuk identitas, membentuk jati diri bangsa nih. Ini di saat sekarang ini adalah merupakan fenomena sosial yang menggambarkan masyarakat Indonesia itu semakin pudarnya rasa kebersamaan, ya. Nih, hilangnya rasa percaya, ya. Hilangnya eksis kebersamaan, menipisnya rasa dan kesadaran akan adanya jiwa dan prinsip spiritual. Nah, ini adalah fenomena sosial yang berkembang sesuai dengan era globalisasi bangsa Indonesia. Nah, ini tadi sudah, saudara-saudara. Ibu menyampaikannya mungkin tidak perlu banyak, tetapi silahkan untuk materi yang awal ini Ibu memberikan dalam bentuk PowerPoint, ya. Nanti selebihnya saudara-saudara bisa mencari referensi yang lain, ya. Jadi tidak harus buku yang Ibu sebutkan di dalam silabus, tetapi saudara bisa mencari melalui internet, melalui browsing. Nah, saudara mahasiswa semuanya, Ibu cukupkan untuk materi hari ini. Jangan lupa untuk tugas-tugasnya, dan Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan selalu mengikuti kuliah secara daring, ya, sehingga harapannya absensi juga akan tetap bisa disiplin. Nah, tolong kalau sudah membaca materi dari Burita, mengikuti materi Burita, segera kirimkan tugasnya melalui Google Classroom. Ibu akhiri pada hari ini untuk materi yang pertama mengenai identitas nasional. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.